Malam itu hujan turun dengan begitu lebatnya, jalanan pun tergenang oleh air setinggi mata kaki dan masih terus bertambah ketinggiannya. Aku bergegas berlari menuju ke salah satu rumah di ujung desa dengan mengenakan payung kecil seadanya. Terlihat beberapa orang yang ada di belakang beriringan mengikutiku. Segera aku gantungkan payungku di teras rumah kecil yang terbuat dari kayu berdindingkan bambu berukuran tidak lebih dari 4 kali 7 meter dan hanya menggunakan lampu dop kuning 15 watt sebagai penerangannya. Aku memasuki ruang tamu dengan kaki yang masih basah terkena air hujan dan langsung mencari tempat. Di ruang tamu ada beberapa orang yang sudah duduk bersila menikmati rokok sembari berbincang menunggu jamaah tahlil yang lain datang. Ya bagaimana lagi Kang, yang namanya umum memang dak ikut punya. Masih muda sudah mati ya pantas. Sudah tua mati ya tambah lebih pantas. Aku ya sudah paham Cak, semua ya sudah diatur sama yang mengecat cabai. Tapi ya, kalau cara matinya seperti itu, meskipun sudah tua tetap saja tidak wajar Cak. Sayup-sayup ku dengarkan perbincangan dua orang yang duduk di sampingku. Aku hanya berani menguping sembari berpura-pura memainkan HP seakan tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Cak Mat, saya sendiri loh yang menemukan Mbah Man terbaring di kebun Waksardi. Saya ajak bicara tidak merespon, cuma kelingukan nengok sekeliling seperti orang linglung. Akhirnya saya manggil orang-orang untuk membantu saya itu. Omongan Kang Samsul mulai serius dengan intonasi suara yang mulai dipelangkan. Iya Kang, saya paham. Saya juga ikut mengangkat Mbah Man pulang bareng sampean gitu loh. Malah saya juga ikut merawat Mbah Man beberapa hari kemarin. Sahut Cak Mat tidak kalah seriusnya. Kali ini Cak Mat memberi isyarat Kang Samsul untuk lebih mendekat. Dengan sedikit menengok sekitar seakan mengawasi keadaan, Cak Mat mulai melanjutkan omongannya. Sampean boleh percaya boleh tidak, tapi saya ini ngomong yang sebenarnya Kang. Sampean masih ingat tidak luka aneh yang melingkar di kaki Mbah Man? Mbah Man saya? Tanya itu luka apa? Itu dia. Mbah Man cerita ke saya, katanya jam 2 malam bertemu anak kecil di dekatnya batu hutan Watu Blorok. Luka melingkar di kaki Mbah Man ya, gara-gara anak kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba perbincangan mereka terhenti oleh acara tahlil 7 hari meninggalnya Mbah Man yang sudah dimulai. Selama acara tahlil benakku melayang tak karuan. Aku masih penasaran dan memikirkan perbincangan Kang Samsul dan Cak Mat tadi. Apalagi dengan sosok anak kecil yang katanya diceritakan Mbah Man. Aku masih ingat betul ketika menyaksikan pemandian jenazah Mbah Man, aku melihat dengan jelas luka yang ada di kaki Mbah Man. Ada luka hitam kebiruan yang melingkar di pergelangan kaki kirinya. Jika dilihat dari bentuknya yang tidak wajar, luka itu memang bukan luka akibat terjatuh ataupun terbentur. Entah akibat apa aku sendiri tak dapat menyimpulkan. Yang jadi pertanyaan adalah, jika memang itu luka dari anak yang diceritakan Mbah Man, lantas anak itu siapa? Apa yang dilakukannya jam 2 malam di hutan Watu Blorok? Mungkinkah anak itu? Tiba-tiba lamunanku buyar oleh colekan orang di sebelahku yang memberikan isyarat kepadaku agar mengangkat tangan mengaminkan doa yang dibacakan oleh Ustadz Muhid yang tengah memimpin tahlil. Selepas doa dan acara makan seadanya, aku memberanikan diri untuk mendekat bertanya kepada Kang Syamsul dan Cak Mat yang kembali melanjutkan perbincangan. Mohon maaf Cak Mat, anak kecil itu siapa kalau boleh tahu? Oh Semprul, dari tadi kamu nguping ya? Jangan ikut-ikut urusan orang dewasa, anak kecil ngerti apa sih sudah pergi sana. Alih-alih mendapatkan jawaban, yang ada aku malah mendapatkan omelan dari Kang Syamsul yang merasa tidak nyaman aku ikut campur obrolan mereka. Biarkan saja Kang, asal dia tidak bercerita kepada siapa-siapa. Kalau kamu ingin tahu kamu diam saja, dengarkan saja, tidak usah banyak bicara. Sahut Cak Mat yang terdengar lebih ramah terhadap kehadiranku. Aku pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kudengarkan dengan seksama cerita dari Cak Mat. Cak Mat pun mulai bercerita dengan begitu fasihnya. Rentetan kejadian yang dialami oleh Mbah Man sebelum meninggal digambarkan dengan begitu jelas menggunakan bahasa yang sederhana. Mataku menerawang kosong ke langit-langit membayangkan adegan demi adegan yang dialami oleh Mbah Man. 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Kamis malam Jumat, selepas maghrib gerimis mulai turun mengguyur desa Kaliasin, Mbah Man yang kala itu tengah mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat mencari daun jati mulai merasa gelisah. Ya, sehari-harinya Mbah Man hanyalah kakek tua yang bertahan hidup dengan mencari daun jati di hutan Watu Blorok.
Nantinya daun yang biasanya digunakan membungkus daging itu akan dijual Mbah Man ke pasar Tanjung Mojokerto. Di usia senjanya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mbah Man. Selama ini Mbah Man tinggal seorang diri di rumah kecil yang ada di pinggiran desa, berbatasan langsung dengan perkebunan yang ada di sebelah timur hutan Watu Blorok. Tidak mempunyai anak maupun istri, membuatnya harus berjuang menyambung hidup dalam kesunyian. Setiap malamnya sekitar pukul 9, Mbah Man akan berangkat ke hutan Watu Blorok. Berbekal karung dan senter kecil yang dipasangkan di kepalanya, Mbah Man mengumpulkan daun jati sebanyak yang dia bisa bawa. Sekitar pukul 1 dini hari, ia akan membawa hasil buruannya itu pulang dan mengangkutnya ke pasar menggunakan sepeda mini yang dia punya. Begitulah Mbah Man menjalani kehidupannya setiap hari. 3 jam lebih Mbah Man menunggu hujan reda, namun bukannya reda, hujan justru turun semakin lebat. Terbersit di benak Mbah Man untuk istirahat dan tidak mencari daun jati, karena memang hari itu Mbah Man sebetulnya sedang kurang enak badan. Maklum usia membuat Mbah Man sering sakit-sakitan. Namun Mbah Man teringat dengan lumbung beras yang ada di dapurnya sudah kosong. Jika malam ini ia tidak mencari daun jati, maka bisa dipastikan bahwa besok dia tidak bisa makan. Uang simpanan yang ada di bawah tikar pandan tempat tidurnya pun sudah habis. Dengan langkah gontai, akhirnya sekitar jam 11 malam, Mbah Man terpaksa berangkat menuju hutan Watu Blorok dengan mengenakan kantong krek merah besar yang ia sulap menjadi sebuah mantel. Sambil sesekali terbatuk, ia menyusuri jalan setapak. Selangkah demi selangkah ia lalui dengan tubuh gemetar karena menggigil menahan dinginnya hujan. Tepat tengah malam, Mbah Man sampai di hutan Watu Blorok, dan bersamaan dengan itu, hujan yang tadinya lebat perlahan mulai reda. Tanpa membuang waktu, Mbah Man langsung bergegas mengumpulkan daun jati yang ada di sekitarnya. Namun karena daun yang ada di pinggiran hutan sudah mulai habis diambili, terpaksa ia mencari daun jati masuk jauh lebih dalam ke tengah hutan. Karung yang dibawa sudah hampir terisi penuh, namun Mbah Man justru menghentikan aktivitasnya. Entah dari mana asalnya, sayup-sayup terdengar suara tangisan di telinga Mbah Man. Suara tangisan yang mulanya samar-samar, kian lama jelas dan keras. Entah tangis kesakitan, ketakutan, ataupun yang lainnya, Mbah Man tak bisa memastikannya. Tentu saja Mbah Man merasa bergidik dibuatnya, namun karena rasa penasaran yang menguasai dirinya lebih besar, Mbah Man membuang jauh-jauh rasa takut yang menyelimuti dirinya. Ragu-ragu, Mbah Man mulai menyusuri jalanan yang licin, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Semakin jauh Mbah Man memasuki hutan, suara itu semakin dekat. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah batu besar yang di atasnya berserakan bunga setaman dan di depannya berdiri bekas wadah pembakaran dupa. Orang-orang menyebut batu itu Watu Blorok. Rasa takut maupun rasa penasaran yang sedari tadi menghinggapi kini berubah menjadi sebuah rasa iba. Betapa tidak, melihat sosok anak kecil yang tengah menangis, basah kuyup duduk di atas batu, dengan tubuh menggigil meringkuk memeluk lutut, membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa tak sampai hati. Mbah Man menemukan seorang anak perempuan yang berusia sekitar 3-4 tahunan, memakai kaos kuning bergambar Barbie, tengah menangis sesenggukan di atas batu. Memang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataan yang ada di depan Mbah Man. Mbah Man langsung menghampiri anak tersebut sembari mencoba memutar otak melogikakan apa yang tengah ia lihat sekarang. Namun tetap saja benaknya tak sampai. Rasa iba menggerakkan Mbah Man untuk mendekat melepas jaket usang yang dikenakannya dan memakaikannya kepada sang anak. "Duk, kamu siapa? Kamu ngapain jam 2 malam sendirian di tengah hutan begini? Kamu anak mana? Bapak ibumu kemana?" Mbah Man memberondong anak itu dengan berbagai macam pertanyaan, mencoba mencari jawaban dari semua rasa penasarannya. Namun tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut sang anak. "Kamu anak mana? Kamu anak Pasinan? Anak Banger? Apa anak Mojoroto? Jawab, Duk, jangan diam saja." Muncul dugaan di benak Mbah Man bahwa ia adalah anak salah satu penduduk dari desa sekitar hutan Watu Blorok. Selain desa Kaliasin, memang ada 3 desa lain yang berbatasan langsung dengan hutan Watu Blorok. Desa Pasinan di sebelah selatan, desa Mbanger di sebelah utara, dan desa Mojoroto yang berada di sebelah barat hutan Watu Blorok. Namun berapa kali pun diberikan pertanyaan, sebanyak itu pula anak itu diam tak menghiraukan pertanyaan Mbah Man. Yang terdengar hanya sisa tangis sesenggukan dibarengi dengan suara gigi gemeretak, pertanda tubuh dingin menggigil.
Sesekali sayup terdengar surah hewan malam penghuni hutan yang menambah suasana samun pada malam itu. Meskipun jumlahnya memang tak sebanyak dulu, namun anjing hutan, burung hantu, dan hewan-hewan lainnya masih dapat dijumpai di hutan Watu Blorok ini. Suasana hening yang belum pernah Mbah Man rasakan sebelumnya seakan memberikan bisikan di telinga Mbah Man jawaban dari semua keluh kesahnya selama ini. Semenjak menikah hingga istrinya meninggal di usia senja, Mbah Man belum mendapatkan kepercayaan untuk mempunyai momongan. Terbersit dalam benak Mbah Man, mungkin anak ini memang dikirim oleh Tuhan untuk menemasi sisa umurnya. Duk, aku ini sebatang kara hidup sendirian, tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Daripada kamu sendirian di tengah hutan seperti ini, kamu mau tidak aku ajak pulang ke rumahku, hidup bareng denganku, aku anggap kamu jadi anakku? Anak itu menoleh kepada Mbah Man dan menatap tajam wajah Mbah Man. Sesaat kemudian anak itu menganggukkan kepala pertanda jawaban setuju tanpa berkata apa-apa. Duk, mulai sekarang kamu manggil aku bapak ya. Suara Mbah Man lirih hampir tak terdengar. Mbah Man tak percaya keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Tak terasa air mata Mbah Man berlinangan jatuh-jatuh ke pundak sang anak yang tengah ia peluk. Sang anak membalas pelukan Mbah Man dengan mengelus kepala Mbah menggunakan tangan kecilnya. Merasakan tubuh sang anak yang sudah menggigil kedinginan, bergegaslah Mbah Man membereskan semua barang-barangnya dan membawanya menggunakan tangan kiri, sementara sang anak digendong menghadap ke belakang menggunakan tangan kanan. Selangkah demi selangkah Mbah Man mulai berjalan keluar dari dalam tengah hutan. Namun sepanjang perjalanan Mbah Man merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Setelah mengecek sekeliling dan tidak menemukan apapun, Mbah Man menganggap mungkin itu hanya perasaannya saja. Dilanjutkanlah perjalanan dengan tetap berhati-hati dan waspada. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Terdengar suara seperti gesekan sapu lidi yang tengah digunakan seseorang menyapu tanah. Mendengar itu, Mbah Man menghentikan langkahnya dan berbalik menunjukkan pandangan mata ke belakang. Namun tetap saja Mbah Man tidak menemukan apa-apa. Perjalanan pun dilanjutkan. Dan setelah sekitar 20 langkah Mbah Man berjalan, suara itu terdengar kembali dengan suara yang makin jelas. Srek, srek, srek. Mbah Man kembali mengecek sekeliling, namun tetap saja tidak menemukan apapun. Gelisah bercampur takut, Mbah Man kembali melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sedikit dipercepat. Srek, srek, srek. Pak Latu Tokma. Suara orang menyapu itu kembali terdengar. Kali ini Mbah Man tambah dikejutkan dengan suara sang anak yang sedari awal tidak berbicara sama sepatah kata pun. Kali ini untuk pertama kalinya ia berucap dengan pelafalan yang kurang jelas. Apa Nduk, kamu ngomong apa? Pak Latu Tokma. Untuk anak usia 3-4 tahunan memang jarang ada yang bisa berucap kata secara fasih. Di usia itulah anak-anak meluai mengenal kosakata baru sebanyak-banyaknya dengan pelafalan yang seadanya. Latu Tokma. Oh, cepat sampai rumah. Maksudmu cepat sampai di rumah? Iya, Dok, setelah ini sampai rumah, kamu tidur saja. Nanti kalau sudah sampai rumah, dibangunkan Bapak. Tak usah khawatir, tak ada apa-apa kok. Sudah cepat kamu tidur saja. Mbah Man tak lagi memperdulikan lagi suara yang mengikutinya di belakang. Mbah Man hanya fokus menambah kecepatan langkah kakinya. Semakin cepat kaki Mbah Man melangkah, semakin cepat pula suara itu mengikuti. Namun ketika Mbah Man menoleh ke belakang, tetap saja Mbah Man tidak menemukan apapun. Pak, Latu Tokma. Sang anak kembali berucap, kali ini terdengar sepertinya ia tengah ketakutan. Ia nak cepat sampai rumah. Ini sudah keluar dari hutan, setelah ini tinggal melewati perkebunan. Sabar ya nak. Kembali Mbah Man mencoba menenangkan sang anak, sembari berlari secepat yang ia bisa. Sang anak yang terdengar ketakutan membuat Mbah Man pun semakin takut dan gelisah. Ia tidak memperdulikan lagi daun jati yang sudah ia kumpulkan. Daun-daun itu dijatuhkan begitu saja agar tidak mempersulit lari Mbah Man. Yang terpenting kali ini hanya keselamatan dirinya dan anak yang digendongnya. Pak, Latu Tokma. Latu Tokma, Pak. Latu Tokma. Kali ini sang anak berteriak sembari menangis. Sembari berlari Mbah Man mencoba menenangkan sang anak. Sedari tadi Mbah Man hanya berlari tanpa memperhatikan anak yang tengah digendongnya. Ketika Mbah Man memperhatikan sang anak dengan seksama, seketika itu juga Mbah Man menghentikan langkahnya. Semuanya terlihat jelas sekarang. Tersadarlah Mbah Man akan kekeliruan yang ia lakukan sedari tadi. Dengan keringat dingin yang mengucur di seluruh tubuhnya, Mbah Man menurunkan anak yang tengah menangis itu secara perlahan.
Sekujur tubuh Mbah Man seakan mati rasa, persendian kaki pun seakan kaku untuk digerakkan. "Pak, Latu Tokma." Mbah Man baru menyadari maksud sesungguhnya dari ucapan sang anak. Mbah Man hanya membatin dalam hati dengan benak yang bergejolak. Maksud anak ini, lidahnya sampai ke tanah. Ternyata dari awal sang anak mengatakan Latu Tokma. Maksudnya bukan Lang Totok Oma atau cepat sampai rumah. Tapi sang anak ingin memberitahu ilate totok lemah atau lidahnya sampai tanah. Mbah Man melotot melihat anak yang digendongnya sedari tadi mulutnya terbuka. Dari dalam mulut menjuntai lidah yang panjang yang ujungnya sampai menyentuh tanah. Sungguh pemandangan yang amat sangat menggerikan. Selama perjalanan Mbah Man mendengar suara srek-srek seperti orang menyapu. Ternyata suara itu tak lain dan tak bukan berasal dari lidah sang anak yang terseret menggesek tanah. Tentu saja semakin cepat Mbah Man berlari, suara itu akan semakin cepat mengikuti. Dengan sisa tenaga yang dipunya dan nafas yang masih mencoba dikendalikan, Mbah Man menggerakkan kakinya mencoba berlari sebisanya. Namun baru beberapa langkah Mbah Man meninggalkan sang anak yang tengah menangis itu. Mbah Man merasakan ada benda bertekstur lembek dan berlendir tengah melingkar di pergelangan kaki kirinya. Iya, itu adalah lidah sang anak yang menjulur panjang mengikuti Mbah Man dan berhasil menjerat kaki dari Mbah Man. Mbah Man hanya bisa meronta mencoba melepaskan jeratan lidah yang ada di kakinya. Namun, bukannya terlepas lidah itu justru mencengkram lebih erat hingga membuat Mbah Man terjatuh. Lidah itu tak mau lepas, bahkan malah menarik kaki Mbah Man dengan kuat hingga Mbah Man terseret menuju sang anak. Setelahnya Mbah Man pingsan dan tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Jadi begitu Kang ceritanya, sekarang sudah malam, orang-orang sudah pulang semua, para tetangga yang memasakkan untuk keselamatan Mbah Man juga mungkin sudah pulang. Jadi di rumah ini tinggal kita bertiga saja. Ayo cepat-cepat pulang. Iya Cak, saya juga tidak mau lama-lama di sini. Menyeramkan. Doi, kamu kan yang paling muda, kamu yang harus mematikan lampu ruang tamu dan menutup pintunya. Saya sama Cak Mat pergi duluan. Kalau kamu tidak mau dan membantah, saya hajar kamu. Mereka berdua meninggalkan aku, dan aku hanya bisa pasrah melaksanakan tugas itu. Secepatnya aku matikan lampu ruang tamu dan segera tutup pintunya dengan bulu kuduk merinding dan segera aku tinggalkan rumah itu. Beberapa meter melangkah aku teringat payungku yang ketinggalan di teras rumah. Kuraih gagang payung yang menggantung di atasku. Namun anehnya gagang payung yang aku genggam itu terasa kenyal dan basah berlendir. "Mas, Latu Tokma." Suara anak itu kembali terdengar.